semuanya, perkenalkan aku Albi. Pernah gak sih kalian merasa sebuah masalah sebenarnya bukan karena situasinya, tapi karena cara kita meresponnya? Nah, disinilah pentingnya emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Menurut buku dari Goleman, D. 1995 dalam Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali perasaan diri sendiri atau orang lain, memotivasi diri, serta mengelola emosi dengan baik dalam hubungan dengan orang lain. Artinya, kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh IQ, tetapi juga oleh kemampuan mengendali emosi. Hai, saya Keja. Nah, dalam konsepnya, emotional intelligence mencakup beberapa aspek utama, yaitu self-awareness atau kesadaran diri, ada self-regulation atau pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Ketika kita sadar, sedang marah, lalu memilih untuk tenang sebelum berbicara, itu adalah salah satu bentuk dari self-regulation. Kemudian, ketika kita mampu untuk memahami perasaan teman atau rekan kerja, itu adalah empati. Semua aspek ini sangat berpengaruh dalam cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, dalam komunikasi interpersonal, kita tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun makna bersama melalui ekspresi wajah, nada suara, bahasa tubuh. Komunikasi interpersonal sendiri adalah sebuah proses pertukaran perasaan antara dua orang atau lebih yang disertai umpan balik secara langsung. Dalam komunikasi ini, keterbukaan, empati, sikap suportif, sikap positif, dan kesetaraan menjadi unsur penting. Disinilah emotional intelligence berperan besar. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik biasanya mampu mendengarkan secara aktif, tidak mudah defensif, serta mampu menyampaikan pendapat secara asertif tanpa menyakiti orang lain. Dalam dunia kerja, kemampuan ini sangat penting untuk membangun kerjasama tim, menyelesaikan konflik, menciptakan lingkungan yang sehat. Contoh dalam dunia kerja, ketika seorang karyawan menerima kritik dari atasannya karena hasil pekerjaannya dianggap tidak maksimal atau kurang maksimal. Jika ia tidak memiliki emotional intelligence, ia mungkin langsung tersinggung, membela diri, atau merespon dengan emosi. Hal tersebut membuat komunikasi menjadi tegang dan hubungan kerja menjadi kurang baik. Namun jika kecerdasan emosional yang baik, ia akan menenangkan diri terlebih dahulu dan menerima kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pekerjaannya. Nah, untuk meningkatkan emotional intelligence dalam komunikasi interpersonal, kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti refleksi diri, mengelola stres dengan baik, dan belajar menjadi pendengar yang aktif. Ketika kita mampu memahami emosi diri sendiri dan orang lain, komunikasi menjadi lebih efektif dan hubungan menjadi lebih harmonis. Pada akhirnya, seperti yang disampaikan Goleman, kecerdasan emosional bukan hanya tentang memahami emosi, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.